Nah, perkenalkan nama saya Afan Farti, saya berasal dari Universitas Jember dengan NIM 190910302114 dan di sini saya akan mencoba um, menjelaskan mengenai review yang telah saya buat pada mata kuliah Gerakan Sosial, yaitu review buku ke-6. Baik, di sini mengawali pembahasan di bab yang utama, yaitu Asia Timur kontemporer ditandai oleh interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang patut mendapat perhatian ilmiah yang diperbarui. Dampak globalisasi dan krisis keuangan tahun 2008 dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes konflik. Ketiga masyarakat yang dikaji dalam buku ini sebenarnya telah mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang menjadi negara demokrasi yang mapan, yang telah menimbulkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya keragaman normatif. Hal ini pada gilirannya memiliki dampak pada hubungan interaksi antara masyarakat sipil dan negara yang ditandai dengan jalan kerjasama baru yang mengejutkan dan area pertikaian yang kompleks. Ketiga kasus yang dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang cepat diwujudkan melalui perencanaan dan intervensi ekonomi makro yang dipimpin negara. Faktanya seluruh model teoritis negara pembangunan dan blok bangunannya didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di tiga ekonomi Asia Timur ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat merupakan dua prioritas nasional utama pada elit birokrasi, ekonomi, dan politik di ketiga negara tersebut. Pada akhir tahun 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini telah berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, mencontoh diri mereka sendiri sebagai juara ekspor, dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi, dan teknologi barat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, mewujudkan inti dari ekonomi berkinerja tinggi tersebut, yang merupakan keajaiban pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik Asia Timur seperti yang disebut oleh Bank Dunia. Kemudian berlanjut kepada bab yang kedua, di mana pembahasan awalnya adalah penulis kemudian menjelaskan mengenai inti daripada pembahasan yang ada di bab kedua ini. Bab ini membahas mengenai dampak politik dan dari ketidakpuasan rakyat terhadap isu sekunder di Taiwan yang mendorong formasi politik arus utama seperti DPP untuk kembali ke retorika awal pro lingkungan dan keadilan sosial dan menarik pemilih pada turnamen pemilu 2016. Beberapa aktivis dan akademisi yang menelusuri asal-usul mereka ke galaksi gerakan sosial direkrut oleh DPP setelah memenangkan pemilihan. Tujuan bab kedua ini adalah menurut penulis untuk memverifikasi apakah 4 tahun kemudian hasil nyata telah dicapai atau apakah para aktivis menjadi lebih tenang setelah bergabung dengan partai yang berkuasa. Bab ini mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi dan konflik antara negara yang mencoba memberikan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang dan gerakan sosial yang baru muncul mapan di bawah pemerintahan Ma Ying-jeou dan Tai Ing-wen. Lanjut kepada bab yang selanjutnya, Asia Timur adalah kawasan yang dicirikan oleh negara-negara berkembang yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan kepentingan bisnis untuk menciptakan kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan satu penjelasan untuk paradoks ini. Jaringan organisasi sebagai salah satu tanggapan mereka yang paling efektif untuk bekerja dalam konteks politik yang negara-negara yang kuat. Organisasi lingkungan di kawasan ini telah menciptakan jaringan yang relevan dengan kebijakan yang secara bersamaan bekerja dengan dan di sekitar negara bagian mereka. Pendukung lingkungan pertama di Asia Timur dalam semua kasus adalah petani dan nelayan yang melihat anak-anak mereka meninggal, istri mereka sakit, dan panen serta hasil perikanan mereka anjlok. Di bawah filosofi politik Konfusianisme, penyewa politik dan sosial inti yang dimiliki oleh semua masyarakat di wilayah tersebut, individu berhak atas hak penghidupan, dan pemerintah kehilangan legitimasi mereka jika hak itu terancam. Akibatnya negara-negara di kawasan itu mengakui bahwa kegagalan mereka menghadapi tantangan lingkungan merupakan ancaman eksistensial. Pada tahun 1960-an, komunitas seperti Minamata bangkit dan menuntut agar pemerintah memeriksa dan memaksa perusahaan menghentikan praktik polusi mereka.
Pada saat itu Jepang memiliki institusi demokrasi sehingga para korban ini dapat membawa pelaku ke pengadilan, dan para pemimpin Partai Demokrat Liberal ditekan ketika warga di seluruh negeri memiliki kandidat partai oposisi ke dalam pemerintahan kota dan prefektur. Lanjut pada bab yang keempat, di mana bab ini menganalisis munculnya gerakan balasan sebagai reaksi atas munculnya gerakan menentang tenaga nuklir di Jepang sejak tahun 1970-an. Penulis kemudian menelusuri kemunculan gerakan tandingan dalam perspektif sejarah dan menganalisis basis organisasi dan sosial, proses mobilisasi, pembingkaian, dan pengaruh politik kelompok-kelompok yang terlibat. Penulis kemudian menganalisis dampak politik dari kecelakaan nuklir Fukushima 2011 pada pergerakan. Penulis menunjukkan bagaimana gerakan tandingan mampu bertahan dalam periode kontestasi yang instan dengan melestarikan basis sumber dayanya dan mempertahankan pengaruh signifikan pada proses pembuatan kebijakan karena dukungan dari bagian-bagian birokrasi nasional dan politisi konservatif. Kemudian Hendrik berpendapat untuk membedakan nilai-nilai progresif tertentu, misalnya kepatuhan terhadap HAM dan kesetaraan gender, untuk mengidentifikasi secara empirisipil aktor dan organisasi masyarakat. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bahwasanya dia akan mengadaptasi pendekatan terakhir yang berfokus pada kelompok terorganisir yang berusaha mempertahankan gerakan tandingan yang terjadi di persimpangan antara masyarakat sipil, pasar dan negara. Penulis kemudian mengungkapkan bahwasanya buku ini bertujuan untuk melengkapi penjelasan yang ada tentang kekuatan negara gerakan anti nuklir yang relatif terbatas sebelum 2011 dan menjelaskan prospek masa depan untuk kebijakan energi nuklir Jepang. Berlanjut kepada bab yang kelima, di mana tujuan dari bab ini penulis kemudian menjelaskan adalah untuk mempertimbangkan kembali asal-usul, sifat, dan luas dalam kedalaman basis kekuatan gerakan nativis Jepang. Sekilas Jepang berhasil mencegah ekspansi kelompok nativis, namun menyesatkan jika ketika kita menganggapnya analog dengan hak radikal anti kemapanan Eropa, karena kunci untuk memahami gerakan nativis Jepang dan basis pendukungnya adalah sifat pro kemapanan mereka. Jadi penulis mencoba menguji hipotesis bahwa di balik kebangkitan gerakan nativis terletak perubahan kepentingan kelompok sayap kanan. Gerakan nativis sering menentang kebijakan LDP yang berkuasa, sementara kelompok sayap kanan tetap mengikutinya. Namun, penulis kemudian kembali berpendapat bahwasanya kaum nativis memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang dibuka oleh pendirian sayap kanan yang membawa kebangkitan kepada gerakan. Lanjut kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab ke-6. Gerakan konservatif Taiwan untuk membela moralitas dan seksual tradisional yang terancam adalah kasus kontra gerakan yang menarik secara intelektual, namun merupakan aspek masyarakat sipil Taiwan yang sering diabaikan. Penulis di sini menempatkan asal-usulnya dalam perubahan komunitas Kristen Taiwan sebelumnya. Para pemimpin Protestan dan Katolik mempelopori oposisi terhadap kesetaraan gender dan sikap yang lebih santai terhadap seksual, dan selama bertahun-tahun mereka memperoleh dukungan dari agama lain. Penulis kemudian menganalisis kontestasi tentang masalah aborsi, pernikahan sesama jenis, dan pendidikan kesetaraan gender. Namun, kehadiran mereka sangat terasa dan memiliki potensi untuk mengantarkan keselarasan politik baru yang bergerak melampaui perpecahan yang sudah ada sebelumnya. Faktanya, tidak semua aktivisme proses bertujuan untuk mempromosikan toleransi, perlindungan minoritas, dan hak-hak yang kurang beruntung. Penulis kemudian kembali menjelaskan mengenai tujuan daripada pembahasan bab yang ke-6 ini. Menurut penuturan dari penulis, bab ini memperbaiki ketidakseimbangan dengan melihat lebih dekat pada satu gerakan tandingan konservatif. Sekitar pergantian abad, para pemimpin agama Taiwan memprakarsai kampanye untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional keluarga dan norma-norma gender yang semakin terkikis oleh modernisasi budaya yang membawa apa yang mereka identifikasi sebagai kecenderungan menyimpang dari seksualitas. Berlanjut kepada bab yang ke-7, di mana penjelasan awal yaitu mengenai partai gerakan. Partai gerakan adalah koalisi aktivis politik yang berasal dari gerakan sosial dan mencoba menerapkan praktik organisasi dan strategis gerakan sosial di arena persaingan partai. Setidaknya partai-partai gerakan memiliki 3 ciri khusus. Pertama, mereka sering kekurangan struktur organisasi formal dibandingkan dengan partai-partai arus utama yang mencari eksistensi. Kedua, mereka fokus pada serangkaian isu kecil daripada platform politik
yang luas. Ketiga, pembentukan partai-partai gerakan tidak serta-merta menandai ditinggalkannya demonstrasi. Ekstra institusional para aktivis sosial, mereka dapat mengalihkan medan pertempuran dari parlemen kembali ke jalanan. Mereka adalah pihak kenabian yang menekankan isu-isu baru. Kemudian berlanjut kepada bab yang ke-8, yaitu pembahasan di sini mengarah kepada identitas masyarakat Jepang yang dipengaruhi oleh arus imigrasi besar-besaran. Populasi asing Jepang telah meningkat 3,5 kali lipat selama 30 tahun terakhir. Saat ini Jepang adalah salah satu tujuan migrasi terpenting di antara negara-negara industri maju yang diukur dengan masuknya bersih penduduk asing tahanan. Tingginya angka masuk penduduk asing ke Jepang memberikan warna baru terhadap permasalahan sosial yang berada di negara tersebut. Dalam meninjau permasalahan imigrasi yang terjadi di Jepang, memerlukan kajian di pembingkaian kebijakan keimigrasian, implementasi kebijakan imigrasian, dan perumusan kebijakan keimigrasian. Kebijakan imigrasi Jepang sering digambarkan berdasarkan kepentingan ekonomi atau dengan tujuannya untuk memperhatikan populasi yang homogen serta etnis. IAG telah mencoba untuk mendapatkan suara dalam pembentukan kebijakan imigrasi, tetapi dampaknya melalui lobby langsung sangat terbatas karena mereka secara de facto dikesampingkan dari pengambilan keputusan, dengan umumnya tidak diundang ke Dewan Musyawarah atau audiensi mereka. IAG memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan ini, berdasarkan analisisnya yang sangat rinci dan cermat terhadap reformasi dalam sistem pelatihan asing ini. Analisis yang dihasilkan mengidentifikasi mereka sebagai aktor penting yang mampu mengubah sikap aktor politik dan kelompok kepentingan lainnya, dan sebagai hasilnya skala dalam proses pembuatan kebijakan. Berlanjut kepada bab yang ke-9, di mana bab ke-9 ini membahas dinamika baru antara negara dan masyarakat sipil di Jepang kontemporer. Masyarakat sipil Jepang sejak akhir 1990-an dan didirikan di bawah undang-undang untuk mempromosikan kegiatan nirlaba tertentu. Di antara NPO Jepang, SLG adalah kasus terkemuka karena telah dirancang dengan baik untuk menyediakan dan berinovasi untuk kebutuhan sosial baru. Sebagai hasilnya, ia telah menciptakan keragaman dari kaya dari layanan sosial yang memungkinkan dan tertanam secara lokal. SLG didirikan sebagai bagian dari upaya lokal untuk mendelegasikan kekuasaan kepada warga negara dalam struktur pemerintahan partisipatif untuk demokrasi yang pluralistis. Penulis menjelaskan bahwasanya atau menekan dan memberikan informasi mengenai SLG ini, di mana kasus SLG ini menghadirkan dinamika kekuasaan internal yang kompleks antara negara-negara dan masyarakat sipil yang secara langsung mencerminkan ideologi neoliberal ini. Lanjut kepada bab yang terakhir, di mana bab ini mengkaji perubahan pola gerakan sosial Korea Selatan dari tahun 1960-an sampai 2010-an. Dalam hal konstituen mereka, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka, dan cara mereka mempengaruhi politik institusional. Beberapa tren panjang yang memerlukan perhatian khusus meliputi perluasan peserta dari elit budaya dan aktivis terorganisir ke sejumlah besar warga biasa. Korea Selatan adalah kasus yang menarik untuk menelusuri perubahan historis dalam gerakan sosial dan hubungannya dengan politik institusional. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, Korea Selatan mengalami perkembangan pesat dan perubahan radikal dalam aspek politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, subjek gerakan sosial, cara bertindak, dan sumber pengaruhnya juga mengalami perubahan yang berbeda dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kasus Korea ini sangat tepat untuk mengamati perubahan dinamis dalam gerakan sosial dalam waktu dekat. Kedua, di Korea Selatan, gerakan demokratisasi memainkan peran kunci dalam perlawanan dan kehancuran rezim otoriter. Ketiga, pada abad ke-21 ini, pada saat abad ke-21, bentuk baru aksi warga negara yang spontan, terdesentralisasi, dan berskala besar telah terjadi berkali-kali di Korea Selatan dan seringkali berdampak besar. Minat utama dalam bab ini adalah menggambarkan ciri-ciri paling khas dalam setiap periode sejarah dalam bentuk tipe-tipe ideal. Seperti diketahui, tipe ideal tersebut adalah konstruksi ideasional yang menonjolkan melebih-lebihkan dan mengidealkan aspek-aspek tertentu dari realitas yang jauh lebih kompleks. Baik, terima kasih. Itu dari saya mengenai review buku yang ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.